Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiza Rasya dari Prodi MPI kelas 05 MPIM 001. Saya berterima kasih kepada Ibu Salpi karena telah mengizinkan saya dan memberi waktu saya untuk membuat video kali ini untuk mempresentasikan makalah dari teman saya sendiri yang berjudul konsep pendidik dan peserta didik perspektif Al-Quran. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang tersebut. Yang pertama adalah tentang pendidik. Pendidik yaitu adalah seorang guru atau seseorang yang mengajar sebagai salah satu sosok individu yang berada di depan kelas. Dalam artian luas, banyak seorang yang mempunyai tugas tanggung jawab itu sendiri untuk mendidik peserta didiknya dalam berbagai tanggung jawabnya, dan untuk bukan hanya tentang pembelajarannya, tapi tentang kepribadiannya, untuk mengembangkan mentalnya juga, ya kan. Nah, baik secara berlangsung di sekolah maupun di sekolah. Secara etimologi, dalam konteks pendidikan Islam, pendidik disebut dengan ustadz, mualim, mustad, dan mudaris. Kelima termnya itu ustadz, mualim, murabi, mustad, dan mudaris mempunyai makna yang berbeda. Nah, makna di sini akan kita jelaskan, yaitu yang pertama ustadz. Ustadz adalah seorang berkomitmen dengan profesionalitas yang melekat pada dirinya, yang bersikap dediktif, komitmen terhadap suatu proses dan hasil kerja, serta sikap continuous improvement. Nah, yang kedua adalah mu'alim. Nah, mu'alim di sini adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya secara menjelaskan fungsi dan kehidupannya. Nah, yang ketiga di situ ada murabi. Murabi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu menguasai, mengatur dan memelihara hasil hasil dari kreasinya itu sendiri. Nah, yang keempat adalah mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadikan model atau sentral identifikasinya diri atau menjadi pusat anutannya. Jadi kayak anutan untuk semua orang atau pendidiknya gitu, ya kan. Nah, sedangkan mudaris adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban dan kualitas yang masa depan. Nah, di sini juga ada keutamaan peserta didik. Nah, kedua adalah keutamaan peserta didik. Yang ketiga yaitu tugas pendidik. Nah, apa sih tugas pendidik itu? Yang pertama, untuk mendampingi dan juga mengajarkan bertapas seperti tugas sebagai motivator dan fasilitator untuk para peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya ada di bahwa Imam Ghazali mengemukakan bahwa tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, mensucikan, dan membawa hati manusia untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takarub di sini adalah untuk mendekatkan diri para murid, mendekatkan diri kita juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seperti menjalankan ibadahnya, menjalankan peraturannya, perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Nah, di sini bakal kita mengetahui. Yang keempat adalah sifat yang harus dimiliki pendidik. Nah, ini wajib ini. Yang pertama zuhud. Nah, zuhud ini yang harus diutamakan karena mengutamakan materi dan mengajar karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sematanya. Nah, karena zuhud ini kita tidak maksudnya mencari ridho, niat kita harus dengan ridho itu sendiri. Kita tidak boleh zuhud itu tidak boleh yang namanya meniatkan diri kita untuk yang lain kecuali dengan keridhaan Allah semata. Yang kedua ada kebersihan guru. Nah, kebersihan guru. Yang ketiga ikhlas dan jujur serta dalam pengajarannya. Nah, ikhlas dan jujur di sini maksudnya ikhlas tadi kita kembali hanya kepada Allah, yaitu zuhud. Kenapa zuhud? Kita hanya
ingin mendapatkan ridho Allah, dan kita tidak boleh yang namanya meminta hal imbalan apapun itu, karena kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang jujur, kita sebagai pendidik kita harus jujur dalam menghadapi situasi apapun, kita harus jujur terhadap apapun, karena kita contoh untuk murid-murid kita, untuk peserta didik kita. Jadi kita harus jujur. Pemaaf. Nah, kita pemaaf di sini bukan berarti kita tidak boleh marah. Di sini kita boleh marah dalam artian tegas. Nah, tegas di sini kita harus tahu cara mendidik anak didik kita gimana. Suka pemaaf itu kalau misalkan ada kesalahan, kita cari dulu, kita tanya dulu gimana dianya, nanti gimana kebenarannya terhadap dia, kesalahan dia apa, kita tanya dulu dengan baik. Di situ kita bakal tahu. Nah, jika kita sudah tahu tentang kesalahannya, kita nasehatin dia, kita rangkul dia, kita maafkan dia, karena kita semua juga tidak luput dari kesalahan, ya kan. Yang kelima adalah kewajiban pendidik. Nah, kewajiban pendidik ini yang pertama harus menaruh rasa kasih sayang terhadap murid, memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak kita sendiri. Nah, di sini kita harus ada rasa kasih sayang, karena kita seorang guru, kita seorang orang tua yang menggantikannya di sekolah atau di tempat madrasah. Nah, di sini kita harus menjadikan rasa kasih sayang kita kepada mereka, karena mereka adalah anak kita juga dalam segi pendidikan. Yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti saya bilang tadi, mencari keridhaan Allah itu sebenarnya hanya meridhokan keikhlasannya, karena semua akan kembali kepada Allah. Kita tidak harus meminta balasan terima kasih, upah dan sebagainya, karena kita hanya meminta keridhaan Allah untuk mengajarkan kita sebagai pendidik. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada murid pada setiap kesempatan. Jadi setiap kesempatan, walaupun baik buruk, kita harus mengasih nasihat dengan segala yang kita inginkan kepada anak murid kita, untuk anak murid kita lebih maju ke depannya. Yang kelima, supaya diperhatikan tingkat akal pikiran anak-anak dan berbicara dengan mereka menurut kadar akalnya, dan jangan disampaikan sesuatu yang berlebihan. Nah, di sini maksudnya itu kita tidak boleh berbicara atau ngomong dengan hal-hal yang kasar, atau kita sebagai pendidik, kita sebagai contoh untuk mereka, kita harus bisa membagi mana ucapan untuk mereka, mana ucapan untuk orang yang lebih sama setara dengan kita, karena semua itu berbeda, ya kan. Nah, yang keenam adalah jangan timbulkan rasa benci pada murid. Nah, kita tidak boleh menimbulkan rasa benci, ya. Walaupun mereka senakal apapun mereka, sejelek apapun mereka, kita tidak boleh merasakan di dalam hati kita sebagai pendidik itu kebencian, karena kebencian juga dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sang guru yang ke-8, sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain dari kata perbuatannya, ya kan. Nah, yang ada di surat Al-Baqarah ayat 2, ya, yang artinya, mengapa kamu suruh orang lain mengajarkan kebaktian sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab. Nah, maksudnya di sini adalah mengapa kita harus mengajar kalau kita tidak bisa menjadikan diri kita sebagai contoh untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita sudah mengajar anak murid atau pendidik, kita sudah tahu apa itu untuk mereka atau apa itu untuk kita tersebut. Yang selanjutnya, pengertian peserta didik. Nah, peserta didik ini dalam artiannya, dalam pendidikan Islam, individu yang sedang tumbuh dan berkembang baik secara fisik, psikologi, sosial, dan religius dalam mengarungi kehidupan dunia dan di akhirat kelak. Peserta didik dicangkupkan lebih luas daripada anak didiknya itu tersebut. Jadi kita sebagai peserta didik, kita juga tumbuh dan berkembang.
baik secara fisik, psikologis tadi, sosial dan religius, dan kita harus memiliki ilmu di atas mereka karena kita akan mengamalkan ilmu tersebut kepada mereka dan menjadikan kita motivasi atau motivator, fasilitator kepada mereka dan semua yang ada untuk peserta didik kita tersebut. Selanjutnya keutamaan peserta didik. Nah, keutamaan peserta didik dalam Al-Quran menegaskan bahwa mereka mencari ilmu menjadi kedudukannya yang istimewa di sisi Allah. Nah, jadi peserta didik ini mencari keridhaannya juga untuk keridhaan Allah untuk menambah ilmunya melewati kita sebagai pendidik itu tersendiri. Selanjutnya tugas peserta didik. Nah, tugas utamanya adalah dalam Islam adalah mencari ilmu dan mengamalkan untuk kebaikan dirinya sendiri dan juga masyarakat luas. Nah, maksudnya di sini untuk mencari ilmu untuk dirinya untuk berkembang selanjutnya kepada kita di masyarakat nanti luas, dan juga untuk masyarakat luas kita mungkin ketika kita menyampaikan peserta didik kita juga akan menjadikan peserta didik itu sebagai kita nantinya karena kita juga seperti itu, dan untuk menjadikannya seperti peserta didik yang mau mengamalkan ilmunya secara luas. Selanjutnya sifat peserta didik. Nah, sifat peserta didik itu ya termasuk dengan kerendahan hati, ketekunan, keikhlasan dan kesabaran. Jadi peserta didik juga harus memiliki sifat kerendahan hati dan ketekunan terhadap pembelajarannya, keikhlasan dalam menuntut ilmu dan kesabarannya. Selanjutnya adalah kewajiban peserta didik. Nah, kewajiban peserta didik dalam menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi pendidikan itu atau kita mencari ilmu itu adalah kewajiban karena kita di dunia ini harus mempunyai ilmu untuk dunia dan untuk di akhirat itu sendiri. Mungkin dari saya, karena kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya sangat banyak, dan saya akan berterima kasih kepada Ibu Selvi yang telah mengizinkan saya untuk membuat video presentasi kali ini dengan tenang, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kurangnya karena itu dari saya sendiri, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pidato mungkin cukup sekian presentasi video yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.